Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Baik ya, minggu pertama bulan ini saya dapat tugas untuk melayani ke satu tempat. Ya mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali Bapak Ibu, sampai dinyatakan oleh ketua sinode tempat itu sudah layak atau bisa untuk dilepas. Ya, jadi saya khotbah di sana dan saya juga memberkati pemberkatan nikah di sana Bapak Ibu. Jadi harus saya bantu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak kelihatan saya, jujur li, saya tidak ngambil pelayan di tempat luar, walau beberapa sudah masuk ya dari tahun kemarin. Saya tolaki semua karena saya fokus untuk di gereja ini dan hanya bantu sinode ya, karena diutus untuk ke sana Bapak Ibu. Nah, saya berharap juga seperti yang ada di pengumuman, sayang sekali kalau ibadah 2 harus saya tutup. Tapi nanti bisa diakali Bapak Ibu, nanti Gembala Komsel akan bertemu dengan saya beberapa waktu ke depan, tapi kalau Bapak Ibu bisa berpikir, jadi enggak hanya ibadah 1 saja, tetapi ada yang dikhususkan menjadi warga ibadah 2. Kalau ibadah 2 saya tutup, maka jiwa-jiwa yang baru akan kesulitan tidak ibadah. Ya, jadi yang mau ibadah 2 terus saja jalan, karena nanti khotbahnya enggak 35 menit lagi, mulai bulan ini akan 45 menit lagi, supaya kita sama-sama dapat pengajaran yang baik, yang benar, dan kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ada banyak hal yang akan terjadi di beberapa bulan ke depan. Bulan besok sudah mulai ada tamu, bulan depan, Maret, Kamis, ketempatan lagi, Mei, ketempatan besar kita. Nah, kita harus sama-sama untuk berjuang, bekerja sama supaya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Nah, seperti yang sudah saya umumkan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa bulan kedua ini judul atau tema dari gereja kita adalah firman yang membawa kepada perubahan hidup. Saya yakin dan percaya jika kita beribadah dengan sikap yang baik dan benar, maka ibadah akan memberkati kehidupan kita dengan sikap yang baik dan benar. Karena ada orang yang tidak memiliki sikap yang baik dan benar saat beribadah. Tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Namun kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang baik, tanpa tendensi apapun, maka firman Tuhan yang disampaikan pasti akan memberkati kehidupan kita. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Kalau minggu lalu Bapak Ibu sudah dengar dari Pastor Gideon tentang Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Artinya pelita itu diibaratkan karena memiliki cahaya ya. Jadi dunia ini gelap dan kita butuh cahaya. Dan cahaya satu-satunya yang benar adalah cahaya firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak ingin hidup dalam kegelapan atau hidup dalam ketidaktahuan, maka kita harus taat, kita harus dengar, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sebagai guidance, sebagai garis, sebagai penolong kita yang membantu kita berjalan dalam kebenaran Allah. Saya ulangi, firman Tuhan ini membantu kita untuk terus berjalan dalam kebenaran Allah. Karena kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, bukan terus kita dibiarkan begitu saja hidup seenaknya sendiri, tetapi kita ditebus, dibenarkan supaya kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan? Yaitu melalui firman Tuhan. Tidak bisa kalau kita nggak dengar firman Tuhan, kalau kita nggak baca firman Tuhan, kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, nggak bisa, kita akan hidup dalam kebenaran. Pasti kita akan hidup dalam kebenaran diri sendiri, kebenaran pikiran kita. Dan itu akan terus bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Makanya firman Tuhan ini penting dalam kehidupan kita, karena dalam perjalanan hidup ini banyak hal yang bisa mempengaruhi kehidupan kita.
kita bisa menjadi orang yang tidak baik, karena dunia ini tidak baik Bapak Ibu. Kita bisa ikut-ikutan, kita bisa kembali ke kehidupan yang lama, padahal kita tahu kita sudah ditebus. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang lama, keterikatan-keterikatan yang lama. Itu artinya karena firman Tuhan tidak penuh dalam hidup kita. Tapi kalau firman Tuhan itu penuh dalam hidup kita, firman itu menguasai hidup kita, maka kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu penting sekali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, supaya kita bisa menghindari kesalahan atau dosa. Jadi kalau Bapak Ibu bukan secara literal membawa Alkitab buku kemana-mana, tetapi hukum itu bukan lagi hukum tertulis, tetapi hukum itu dipahat dalam hati kita. Artinya saat kemanapun kita pergi, firman itu tetap ada dalam hidup kita. Dan itu menjadi guidance Bapak Ibu. Kita bisa melakukan yang salah. Kita bisa melakukan hal yang tidak baik. Orang kalau melakukan yang salah, dia karena ada kesempatan. Selain ada karena kesempatan, karena dia benar-benar gak ada guidance lagi. Kenapa? Karena pikirannya berjalan sendiri, ya emosinya berjalan sendiri, dia tidak mengandalkan tuntunan daripada firman Tuhan. Nah itu dari kata firman Tuhan adalah pelita. Yang lain adalah pelita itu tidak menerangi jauh. Tidak kayak senter Bapak Ibu. Pelita itu kalau zaman dulu itu kayak apa, lampu apa itu ya, oblek lah ya, yang dimana itu hanya menerangi beberapa langkah ke depan. Artinya firman Tuhan itu menerangi langkah kita selangkah demi selangkah. Jadi perlu diingat ya, firman Tuhan menerangi kita selangkah demi selangkah, bukan langsung semua atau memberi jawaban sekaligus. Jadi doa kita gak dirapel Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan bukan langsung menerangi seluruh hidup kita berdoa, kita baca firman Tuhan sekarang, sampai umur 70 ini, sekali baca, sekali saya renungkan, sekali saya dengar, ini berguna untuk 70 tahun ke depan. Ya, kakak saya pernah ngomong waktu itu, dia berkata, di dalam mobilku banyak khotbah. Dia bilang gitu, sebelum dia posisi sekarang ya. Dalam arti dia sudah ada di satu gereja lokal tertanam. Dulu itu kan ya kadang kesini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia berkata, di dalam mobilku itu ada banyak khotbah. Jadi aku enggak perlu ke gereja, aku hanya perlu dengar khotbah, di mana khotbah ini bisa sampai aku pakai beberapa hari ke depan. Ada orang yang hobinya mengkoleksi khotbah karena dia hanya ingin menyenangkan telinganya dan firman itu tidak membawa perubahan dalam hidupnya. Jadi firman Tuhan ini menerangi langkah kita selangkah demi selangkah dan tidak langsung semua atau menjadi jawaban sekaligus. Ada step by stepnya. Firman Tuhan yang adalah pelita dan terang ini berarti bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan supaya kita tidak tersesat atau tidak terpeleset. Di rumah saja, kalau Bapak Ibu jam 12 malam, tiba-tiba lampu mati. Terus Bapak Ibu bisa berjalan dari kamar ke dapur dengan benar tanpa nabrak kira-kira Bapak Ibu? Nggak bisa. Walau itu rumah yang Bapak Ibu tinggali, yang setiap hari warawiri, yang sudah tahu kiri kanannya bagaimana, tapi kalau itu dalam keadaan yang sangat gelap, meskipun kita melek tapi keadaannya sangat gelap, kita masih harus dapat pertolongan dari tangan kita, betul? Geraya-geraya ya, supaya apa? Kita tidak nabrak. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan ini penting bagi kehidupan kita karena dunia ini sangat gelap dengan segala keberdosaannya. Kita bisa diseret kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terpeleset, kita bisa tersesat, kita bisa jatuh di situ dan kita butuh yang namanya firman Tuhan. Ya. Hari ini Bapak Ibu saya akan memulai firman Tuhan karena ini seri yang pertama saya cuma 4 seri, minggu depan ada pendeta tamu yang sudah saya booking dari tahun lalu, jadi minggu terakhir saya lagi Bapak Ibu, jadi cuma 4 seri, ini seri yang pertama, saya akan mulai dari sejarah ibadah yang
dari awal perjanjian lama sampai perjanjian baru secara singkat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ini singkat saja ya, sejarah ibadah. Boleh dibantu klik. Dari perjanjian lama, Abraham dan Ishak dan Yakub itu cara ibadahnya adalah penyembahan di atas mezbah. Setiap kali habis dari satu tempat ke tempat yang lain, dapat kemenangan atau sebelum berangkat ke medan perang atau melakukan sesuatu, mereka selalu bikin yang namanya mezbah. Dan di mezbah itu mereka penyembahan. Yang kedua, mulai masuk ke tabernakel. Ada yang namanya korban yang sama dengan di mezbah. Terus ada yang namanya mulai diatur pujian yang dipimpin oleh kaum Lewi. Dan di situ mulai ada penyampaian suara Allah oleh Musa. Musa langsung ngomong, Allah berfirman, Allah menyuruh, Allah memerintahkan baik kepada Musa maupun kepada imam yang Tuhan pilih. Yang ketiga, secara singkat di perjanjian lama ibadah itu dari segi atau sistemnya Salomo. Ada korban masih sama, ada pujian penyembahan dan mulai ada yang namanya pembacaan Taurat. Taurat itu 5 kitab di awal, Kejadian, Keluaran, Imamat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, Bapak Ibu. Jadi mulai di Salomo ada pembacaan Taurat. Kalau yang di zaman tabernakel itu langsung direct. Allah ngomong kepada Musa, sampaikan kepada umatku. Nah di situ. Tetapi sudah mulai ada pujian penyembahan yang Tuhan atur yang dilakukan oleh kaum Lewi di situ. Nah di Salomo dilakukan, tetapi ditambahi dengan pembacaan Taurat. Di perjanjian baru, Yesus pergi ke sinagog untuk mendengar pengajaran atau Yesus sendiri yang melakukan pengajaran. Nah, setelah itu Yesus ngomong sama wanita di Samaria bahwa bukan di Gunung Gerizim saja kamu bisa beribadah, tetapi akan datang pula kelak nanti orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dan itu terbawa sampai kita sebagai hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi tetap ya kita bisa melihat ini sistemnya ada pujian penyembahan sampai kepada jemaat di mula-mula itu Bapak Ibu, terus ada korban, terus ditambahi memecahkan roti di situ, ada perjamuan di situ karena Yesus sudah mati dan bangkit, terus mulai ada yang namanya pengajaran para rasul. Jadi ada tahapan-tahapannya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada jurang yang beda antara kita melihat lebih penting pujian dan penyembahan daripada firman Tuhan. Tapi ada juga jemaat di kota besar yang dia tahu bahwa jam sekian sampai jam sekian itu nyanyi, tapi jam sekian itu firman. Dia hanya datang di salah satu bagian. Ada di gereja-gereja yang pernah kita tahu, kalau waktunya pujian, jemaatnya datang, tapi kalau waktunya firman, jemaatnya ngopi, Bapak Ibu. Loh itu benar terjadi. Jadi ada orang yang menganggap bahwa pujian penyembahan ini penting, firman tidak penting. Ada yang menganggap firman ini penting, pujian penyembahan tidak penting. Jadi pujian penyembahan dan firman Tuhan adalah satu kesatuan. Yang setuju katakan amin. Nah, alasan pentingnya kenapa harus ada firman Tuhan dalam ibadah, yang pertama karena Tuhan menyatakan dirinya melalui firman. Kalau kita melihat di kisah daripada Musa, di situ dikatakan bahwa katakan kepada umatku, katakan kepada bangsa yang aku pilih. Itu Allah bukan hanya ngomong, tetapi Allah hadir dalam firman-Nya dan itu disampaikan oleh Musa. Yang kedua, kenapa firman Tuhan itu penting dalam ibadah? Karena firman Tuhan adalah perintah yang harus terus diajarkan. Dari sekolah minggu sampai kita mau mati pun, sampai mati pun, firman Tuhan harus tetap diajarkan. Karena firman Tuhan bukan hanya berbicara tentang lisan dan tulisan, tetapi ini adalah pribadi Tuhan. Saya bisa salah, tetapi firman Tuhan tidak pernah salah. Sang penyampai, sang khotbah bisa salah, sangat bisa salah Bapak Ibu, apalagi beda kampus, beda tafsiran, sangat bisa salah. Ya, itu subjektif. Tetapi firman Tuhan, Alkitab itu tidak pernah salah. Amin. Kalau ada kebakaran, kita punya Alkitab buku. Alkitabnya bisa terbakar nggak Bapak Ibu? Bisa. Alkitabnya bisa musnah nggak Bapak Ibu? Kalau ada kebakaran? Bisa. Tapi yang nggak bisa musnah itu apa?
firman-Nya. Ini saya ungkapkan di bimbingan prabaptis. Kalau ada kebakaran, amit-amit ya, ada mobil lah, di dalam mobil itu ada Alkitab. Terus kebakaran hebat, breng. Alkitabnya bisa terbakar gak? Bisa. Musnah enggak itu kalau terbakar? Iya, nggak usah dipakai. Tapi yang nggak bisa musnah adalah firman yang di dalam Alkitab itu. Amin. Jadi kita harus sadar bahwa firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Dan perintah yang harus terus diajarkan. Serta menjadi landasan firman itu untuk menegur kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada anak Tuhan yang nggak kenean. Nggak kenean bagaimana? Dia dikasih tahu oleh orang tua nggak taat, dikasih tahu, ditegur oleh orang lain nggak taat, dan dia dengar firman Tuhan nggak taat. Waduh, ini kacau Bapak Ibu. Sudah orang tua dinasihatin orang tua nggak bisa, dinasihatin orang lain nggak bisa, dinasihatin firman Tuhan juga nggak bisa. Ini bisa kacau. Itu terjadi juga pada zaman di mana Lazarus bertemu dengan orang kaya, dan orang kaya berkata kepada Bapak Abraham, kalau bisa ada orang atau utusan yang ngomong kepada keluargaku supaya mereka tahu intinya ada Hades dan ada Seul. Terus dikatakan, sudah ada itu. Dari zaman para nabi sudah tertulis firman-Nya. Namun engkau tidak mau taat. Kita nunggu apa? Mau taat firman Tuhan? Mau nunggu pendeta yang besar datang, pendeta yang terkenal datang, atau enggak? Bukan masalah siapa yang menyampaikan firman-Nya, tetapi isi daripada firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Kita ditegur dari firman Tuhan, kita dinasehati daripada firman Tuhan, kita diperbaiki kelakuan kita daripada firman Tuhan, dan Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Yang keempat, kenapa penting dalam ibadah itu ada firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah dasar dan petunjuk hidup manusia. Yang setuju katakan amin. Serius saat beribadah, konsentrasi saat mendengar firman Tuhan, itu memang sikap yang baik. Namun jangan lupa Bapak Ibu, bahwa firman itu penting dan harus disikapi dengan benar, bukan hanya pada saat kita beribadah saja, tetapi saat kita selesai dari ibadah kita harus menyikapi firman Tuhan itu dengan benar. Firman Tuhan itu bukan hanya penting saat beribadah, namun juga penting saat kita hidup di dalam dunia, karena firman Tuhan adalah pelita dan terang dalam kehidupan kita. Jadi baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan hanya di gereja saja sangat kurang atau tidak cukup. Makanya perlu pembacaan setiap hari, di mana kita baca dari renungan sendiri, dari renungan yang saya share. Makin banyak ayat yang kita baca, makin banyak waktu yang kita luangkan untuk membaca firman Tuhan, makin banyak firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, maka makin teranglah jalan kita. Kalau makin berantakan hidup kita, pertanyaannya, firman Tuhan bacanya di mana? Dengernya di mana? Kita melihat orang Kristen itu gampang sekali. Kalau hidupnya nggak karu-karuan terus, ngomongnya berantakan, pikirannya berantakan, kelakuannya berantakan. Saya mau tanya, firman Tuhannya ditaruh di mana? Ibadah sih ibadah. Ada banyak orang yang ibadah, namun firman Tuhan berkata dia memungkiri kekuatannya. Satu sisi dia kelihatan putih, seperti kuburan, padahal dalamnya penuh dengan kebusukan. Apa bedanya kalau kita seperti itu dengan orang Farisi, orang ahli Taurat yang harus disaduki, Bapak Ibu? Orang Saduki. Ya, kita saat mendengar firman Tuhan, saat kita beribadah harus terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita melihat sisi firman Tuhan yang akan kita bacakan dari 2 Timotius ini, Bapak Ibu. 2:3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Amin Bapak Ibu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu sangat bermanfaat. Kita bisa mengajar anak kita. Dasar yang pertama adalah dengan firman Tuhan.
Contohnya, sebelum mereka PAUD, mereka pasti diikutkan sekolah minggu, betul? Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Diikutkan sekolah minggu, di sini ada kelas kecil yang dimana di bawah kelas 1 SD. Selalu didoakan oleh Ibu Retno bahwa saat mereka beribadah sekolah minggu kiranya hikmat Tuhan turun atas mereka. Itu artinya pengajaran pertama selain di keluarga adalah di dalam gereja. Dan gereja harus mengajarkan firman Tuhan. Dari sejak kecil anak itu diajarkan firman Tuhan. Bahkan sampai kita dewasa pun kita diajar firman Tuhan. Yang kedua, dalam firman Tuhan ini terlihat kesalahan kita. Betul? Bukan kita melihat kesalahan orang lain dari kacamata kita, tapi kita melihat kesalahan kita dari sudut pandang firman Tuhan. Artinya kita nggak bisa menghakimi orang lain karena ada balok di matanya, padahal selumbar di mata kita, kita tidak kelihatan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang ditegur oleh firman Tuhan, sedang dinyatakan kesalahannya, kita sendiri sadar bahwa aduh, firman ini untuk aku, firman ini bukan untuk dia. Firman ini kok tahu ya, Tuhan tegur aku, kok kesalahanku ini Tuhan tahu ya. Itu artinya firman Tuhan itu pas untuk diri kita. Yang selanjutnya firman Tuhan ini untuk memperbaiki kelakuan, sama-sama katakan memperbaiki kelakuan. Makanya saya berkali-kali berkata, dari zaman Belanda sampai sekarang ikut Tuhan kok tetap apa yang didengar selama ini? Apa yang memenuhi hidupmu selama ini? Dari dulu sampai sekarang kok tidak berubah? Jahatnya enggak berubah, mokongnya enggak berubah, kata-kata kasarnya enggak berubah, pikirannya enggak berubah. Padahal firman Tuhan itu penting untuk memperbaiki kelakuan kita. Saya sangat heran kalau ada orang Kristen yang lama ikut Tuhan, hidupnya bukan makin benar tapi makin jahat. Pertanyaannya kembali sama, apa yang memenuhi kehidupan kita? Tapi kalau ada orang Kristen yang dulu awalnya jahat, sekarang hidupnya baik, maka dipastikan firman Tuhan memenuhi kehidupan dia. Karena firman Tuhan itu pasti memperbaiki kelakuan kita. Yang setuju katakan amin, pasti. Akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, makin bertambah umur kita, makin tua kita, maka makin beriman kita kepada Tuhan. Makin hikmat, makin bijaksana, makin hidup kudus, makin hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena firman Tuhan itu terus bertambah. Terus bertambah. Bapak Ibu yang sudah umur di atas saya, ini pasti mendengar firman Tuhan jauh lebih banyak daripada saya. Artinya Bapak Ibu dituntut secara gak langsung untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang di bawahnya. Amin. Orang tua itu wajib, udah hukumnya itu nggak bisa ditawar Bapak Ibu. Wajib jadi teladan. Kita harus sama-sama buktikan bahwa saya banyak dengar firman, saya banyak baca firman, maka hidup saya makin diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kelakuan kita dibenarkan. Makanya kalau ada orang yang katanya melayani Tuhan, tapi masih berbuat dosa, seperti banyak kelakuan di kota, Minggu pelayanan musik, WL, Senin sampai Sabtu, kelakuannya bejat, belum nikah, sudah kumpul. Saya mau tanya, dia melayani Tuhan atau melayani egonya sendiri? Kalau kita melayani Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita pasti berubah. Pasti. Saya tidak terlalu impresif dengan pemain musik, bukan di gereja kita, di tempat lain. Karena saya nggak bisa melihat kelakuan mereka karena bukan penggembalaan saya. Tapi yang saya lihat di tempat ini, pelayannya semua menjadi berkat. Wow. Bukan hanya skill, bukan hanya kemampuan yang ditambah, tetapi kelakuannya mulai diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya mereka ini merepresentatifkan, mereka ini mempresentasikan bahwa firman Tuhan mengubahkan mereka dan mereka menjadi orang-orang yang bisa memberkati orang lain. Amin Bapak Ibu.
Yang selanjutnya, firman Tuhan itu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bukan kebenaran saya secara subjektif, tetapi mendidik orang dalam kebenaran Allah. Memang saya banyak ikut seminar, saya banyak ikut kelas. Karena saya sadar bahwa saya butuh. Makin saya tahu, ternyata diri saya ini nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Makin saya banyak belajar, terus saya makin sadar. Ternyata ini banyak sekali yang belum saya pelajari. Tapi saya gunakan itu bukan untuk mendidik orang, oh ini sesuai dengan ilmu saya, sesuai dengan apa yang sudah pernah saya dapatkan. Tetapi saya mendidik orang, saya dididik juga berdasarkan firman Tuhan dalam kebenaran. Karena kalau saya mendidik orang, saya konselingin orang, hanya dengan kepintaran saya, hanya dengan pengetahuan saya, bisa cilaka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Contoh Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, contoh ya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa masak, tapi saya yakin semuanya bisa masak di sini. Kalau nggak bisa masak, belajar sama Bu Sriase ya, yang kapan hari waktu saya komsel di sana, enak sekali itu ya. Masak apa kapan hari itu ya? Nah, berarti masak sendiri, makanya hafal Bapak Ibu. Bumbunya tahu ya Bu Sri ya? Tahu lah. Sampai mana tadi ya? Oh iya, masak. Semisal saya, bukan Mas Odi ya, Mas Odi pernah sekolah koki. Semisal saya nggak pernah masak, terus saya lihat YouTube, bawang brambang sekian, bawang putih sekian, terus apa namanya ya, asin-asin itu apa? Garam ya, garam sekian, semuanya sekian. Saya lihat YouTube, terus saya cemplung sesuai dengan YouTube, persis Bapak Ibu, persis. Kira-kira saat dimakan, enak enggak? Belum tentu, betul ya? Karena harus ada pengalaman, ada rasa di situ. Sama kayak sound kita, secara secara aturan begini. Tetapi kan harus dilihat dulu situasi kondisi, besar kecilnya, tinggi atasnya dan sebagainya, baru di-adjust. Sama saat saya juga konseling, mungkin saya punya basic, saya punya ilmunya karena saya berkali belajar, tapi saya tidak bisa langsung, oh ini sesuai ilmu saya, enggak bisa. Karena ada hal yang jauh lebih penting, yaitu firman Tuhan, supaya mendidik orang dalam firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu datang untuk konseling, untuk ngomong dengan hamba Tuhan, yang Anda harapkan bukan kekuatan secara kata-kata seperti motivator, tetapi Bapak Ibu akan diingatkan kembali dengan firman Tuhan. Karena dengan demikian, kita semua yang anak-anak Tuhan itu diperlengkapi, sama-sama katakan diperlengkapi. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya informasi, tetapi firman Tuhan itu transformasi dalam kehidupan kita. Amin. Banyak orang yang cari firman Tuhan karena mereka ingin informasi. Tapi mereka tidak mendapatkan yang namanya transformasi, bukan transportasi. Ya, transformasi adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak orang mengejar hamba Tuhan, mengejar pendeta ke gereja A, B, C, D, supaya mereka mendapatkan apa? Informasi. Oh, saya jadi tahu. Saya jadi pinter. Oh walah, sing bener gini dah. Belum tentu dilakukan. Saya tahu Bapak Ibu caranya diet bagaimana. Tahu saya. Saya tahu, pokoknya ngurangin gula, gitu ya Pak Agus ya. Terus apalagi makannya jangan banyak-banyak. Tahu. Tapi itu. Kalau saya hanya sekedar tahu, artinya itu sebuah informasi. Tanpa terjadi transformasi. Ada banyak orang mengejar pendeta karena terkenal, karena pintar, supaya dia tahu. Tahu saja belum cukup. Engkau harus berjalan, engkau harus bertindak, engkau harus melangkah, supaya terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Karena firman Tuhan itu mengajar, menegur, memperbaiki dan melatih kita untuk terus hidup dalam kebenaran. Terus Bapak Ibu. Jadi
Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca, itu digunakan supaya kita itu dilatih untuk terus hidup dalam kebenaran. Karena sadar tidak sadar, kita selalu kepinginnya melenceng Bapak Ibu. Wes bener sebentar, terus nganan, terus ngiri. Kenapa? Karena memang basicnya manusia itu dipenuhi dosa. Makanya kita nggak ngikutin apa yang dosa mau, tapi kita melawan dosa. Beberapa minggu yang lalu saya ungkapkan, supaya kita itu tidak pasrah bahwa ya sudah, bahwa hidup saya memang penuh dosa, manusia jatuh dalam dosa, ya sudah kayak gini. Enggak. Firman Tuhan memampukan kita untuk terus hidup dalam kebenarannya. Pak, saya punya keterikatan yang sudah lama. Saya punya keterikatan yang dari kecil Pak, yang orang lain tidak tahu. Bagaimana cara melepaskannya? Jujur saya nggak tahu. Yang saya tahu cuma satu. Banyak baca firman, banyak dengar firman, dan banyak renungkan firman. Maka saat prioritas kita adalah firman Tuhan, firman itu akan menguasai hidup kita. Sehingga kita dimampukan untuk terus dilatih supaya kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata biasa, namun sebuah pesan pribadi untuk kita. Bukannya sebuah kata-kata mutiara yang bisa saya olah, yang bisa pendeta lain olah sedemikian rupa dengan kecerdasannya, bukan kecerdasan buatan atau AI. Tapi firman Tuhan itu adalah sebuah pesan pribadi untuk kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Bukan firman ini untuk kamu denger, makanya di firman Tuhan. Kalau ke gereja itu denger, enggak. Firman ini untuk saya. Sama-sama katakan firman Tuhan untuk saya. Untuk saya. Bukan hanya sekedar informasi belaka. Karena firman Tuhan tidak pernah membawa perubahan jika hanya didengar tanpa dilakukan. Amin. Firman Tuhan ini Bapak Ibu akan dengar ribuan khotbah, ya akan tetap sama. Kalau engkau tidak pernah mau melakukan. Sudah banyak informasi yang Bapak Ibu dapat. Sudah ribuan khotbah yang Bapak Ibu dengar. Puluhan ribu. Karena di dalam Alkitab itu ada 41.000 sekian ratus ayat. 41.000 sekian ratus ayat. Ya saya lupa sekian ratusnya berapa. 127 kalau nggak salah. Bapak Ibu udah mungkin hafal beberapa ayat. Dan Bapak Ibu sudah tahu informasi-informasi di dalam Alkitab, namun itu nggak akan pernah menjadi sebuah transformasi kalau kita tidak melangkah. Karena sebuah keputusan itu harus dilakukan. Jadi bukan hanya berhenti saya ngerti, saya paham, saya hafal, tetapi kita terus melangkah. Tuhan tolong mampukan aku untuk bisa melakukan apa yang kau khotbahkan. Dari dulu selalu saya saat doa mau firman Tuhan selalu berkata, Tuhan berikan kami hikmat dan berikan kami hikmat untuk mengerti. Selalu berkata apa saya selanjutnya? Dan berikan kami apa? Kemampuan untuk apa? Melakukannya. Karena cuma berhenti di hikmat dan mengerti saja belum cukup. Engkau harus berjalan, melangkah, mengambil keputusan. Disitulah maka perubahan akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita harus melibatkan pihak lain, bukan orang lain. Pihak lain yaitu Roh Kudus. Karena Yohanes dikatakan, semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku bersama-sama dengan kamu. Ini pada saat Yesus ada bersama dengan muridnya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan apa Bapak Ibu? Segala sesuatu kepadamu, dan akan apa Bapak Ibu? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang telah kukatakan ini adalah firman Tuhan. Murid-murid gak akan pernah tahu, gak akan pernah hafal, kalau mereka gak pernah dengar. Makin banyak belajar, makin banyak yang dilupakan, betul? Makin sedikit yang dipelajari, sedikit pula yang dilupakan. Makin, kalau gak ada yang dipelajari, nggak akan ada yang dilupakan. Lupa apa? Nggak pernah dipelajari. Ya, saat murid-murid bersama dengan Yesus, mereka banyak dengar firman.
Ada yang mantuk-mantuk, Bapak Ibu. Ya, model-model jemaat kan gitu. Bapak saya almarhum pernah ngomong sama saya dan kakak. Ada banyak orang di gereja, kalau dengar firman Tuhan itu mantuk-mantuk. Ada dua. Yang pertama ngerti, yang kedua ngantuk. Kalau yang ngantuk ya wis lah kita gak bahas. Tapi yang pertama ngerti. Bapak saya bilang, ngerti itu ngerti yang mana? Yang apa? Ngerti tentang firman-Nya atau ngerti bahwa hidupnya harus melakukan firman? Oh, itu bapak saya gitu Bapak Ibu. Beliau itu adalah salah satu orang yang saya kagumi untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin dia pegang satu ayat. Mungkin dari firman Tuhan ini dia cuma ingat satu ayat. Atau dia bawa tulisan, dia akan gerami itu terus Bapak Ibu. Terus. Sampai dia bahasanya itu apa ya? Khatam. Dia ngerti. Nah, kalau kita hanya berhenti di satu titik ngerti saja, satu kali kita akan lupa. Sama dengan para murid. Yesus sudah ngomong banyak sekali kepada para murid, dan Yesus tahu mereka akan pasti lupa. Jangankan Yesus belum terangkat, pada saat Yesus mati saja, mereka kocar-kacir Bapak Ibu. Mereka bukan hanya nggak percaya, tapi mereka lupa semua firman yang Yesus pernah katakan. Makanya kita butuh Roh Kudus. Jadi kita harus melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu terus termeterai dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu dan saya dimeteraikan dengan firman Tuhan, kemanapun kita pergi, kita akan mengalami terus yang namanya kebaikan Tuhan. Karena kalau kita melenceng daripada firman Tuhan, akan terjadi hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu. Jadi tolak ukur bahwa kita tidak hanya tahu atau ngerti firman Tuhan, salah satu tolak ukurnya adalah dengan berkomunitas. Ini saya ambil Bapak Ibu, ini ayat terakhir. Kita baca sama-sama, 2, 3. Besi, menajamkan besi. Bagaimana kita bisa diingatkan firman Tuhan kalau kita sekali ke gereja hanya hari Minggu, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita bekerja dengan segala kesibukan kita, dengan segala hal-hal yang heboh yang kita lakukan. Saya ngambil dari ayat ini, saya pinjam sebentar. Karena saya tulis, komunitas yang baik adalah komunitas yang saling membangun. Dan bersyukurlah kalau di gereja ini ada ibadah hari Selasa, ada ibadah hari Rebo, ada ibadah hari Sabtu. Karena hari-hari kita diisi dengan firman Tuhan. Saya nggak sanggup, bukan hanya saya, tapi jemaat di sini kalau saya bikin seperti gereja GPT yang lain, Senin ada doa, Selasa, Rebo, tiap hari ada ibadah. Waduh Bapak Ibu, lama-lama yang datang ini cuma 2, cuma 3. Wong ibadah yang seminggu, 1 bulan sekali, kadang-kadang nggak jangkep. Contoh Bapak Ibu ya, jangan tersinggung, tapi tersinggung nggak apa-apa sih. Kaum pria, tanya sama koordinatornya, ibadah 1000 datang Bapak Ibu, yang datang selalu 1000. Tapi kalau jalan-jalan cuma 50 yang datang Bapak Ibu, lebih sedikit. Nggak tahu itu intel Tuhan lagi kemana itu. Makanya saya balik sekarang. Kaum pria setiap kali ada ibadah harus makan, bukan foto. Absen ke malaikat, Kat, aku teko ya Kat. Ya. Jangan titip Bapak Ibu. Ini enggak ada di sini Bapak Ibu, di sana. Ya. Kalau Anda memberikan jaminan, Pak, saya cukup ibadah sekali, saya sudah apal Pak selama 1 minggu. Gak apa-apa. Tapi manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kalau namanya lupa, siapa yang mau marah Bapak Ibu? Betul nggak? Wong lali kok. Lah, gara-gara lali jadi tukaran. Apalagi kalau firman Tuhan lupa Bapak Ibu. Makanya perlu guidance. Hari Selasa ada ibadah datang. Kono sing amin, gak apa-apa. Hari Kamis ada ibadah datang. Hari Minggu ada ibadah datang. Karena komunitas yang baik itu saling membangun. Dan yang diomongkan adalah firman Tuhan.
Jangan hanya ngomong kerjaan, kalau kerjaan Bapak Ibu wis mahir, ambek meremen wis pinter wis Bapak Ibu. Wis pasti, oh iki rene. Nah, itu kerjaan toh. Tapi kalau firman Tuhan kita butuhkan, nggak ada orang yang mahir dalam firman Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan adalah pelita dan terang yang menerangi kita selangkah demi selangkah. Kita butuh itu. Nggak cukup renungan harian. Ya, kita butuh mendengar lagi. Kalau mungkin Bapak Ibu, Pak saya cukup renungan harian, saya baca pagi, saya baca siang, saya baca malam. Oh itu bagus Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu mendapatkan apa yang baik daripada firman Tuhan. Jadi komunitas yang baik ini perlu. Supaya apa? Diingatkan ada perubahan dalam kehidupan. Kalau Bapak Ibu dan saya habis beribadah di sini, terus Bapak Ibu tidak mau kumpul lagi dengan orang-orang anak Tuhan yang ngomongnya firman Tuhan, tapi mulai Senin sampai Sabtu, Bapak Ibu kumpul dengan penyamun, pemabuk, kira-kira terpengaruh nggak lama-lama Bapak Ibu? Terpengaruh. Yang penting yang gereja itu seminggu sekali. Loh nggak bisa. Porsi yang Anda dengar 1 hari dibanding 6 hari, ini beda jauh. Yang separuh-separuh aja masih kalah, apalagi yang 1 dibanding 6. 1 hari di minggu, 6 hari di hari yang lain. Makanya butuh terus firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kita, menjadi dasar kita. Karena Bapak Ibu, kalau dalam firman Tuhan ini, kalau kita sudah dengar firman Tuhan, ini menjadi pegangan hidup kita. Orang akan terlihat dia berubah apa tidaknya pada saat dia berkomunitas. Tadi kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pemain musik bisa masuk. Saya tulis di sini. Setiap orang akan saling menajamkan satu dengan yang lain, bukan untuk mencelakai, namun untuk membentuk karakter masing-masing, dan firman Tuhan adalah dasar yang terbaik untuk hal ini. Jadi karakter kita semua terlihat, terbentuk sesuai dengan firman Tuhan apa tidak, saat kita berada di komunitas. Gereja ini bisa membuat kita makin tajam. Bapak Ibu sekarang sudah hampir tidak ada. Saya bersyukur. Ada yang satruan Bapak Ibu satu dengan yang lain? Sini kita doakan. Ya, zaman dulu gara-gara gedang, gara-gara pisang, iso gak nyopo ini gak tanggung-tanggung, setahun. Pokoknya Natal pendak, Natal Bapak Ibu luar biasa ya. Berkurang 6 bulan sekali, berkurang 3 bulan sekali. Loh, di gereja ini kita dibentuk bukannya dari firman Tuhan, tapi dari komunitas. Saat saya gak cocok dengan orang, gak cocok aku. Ojo cak. Apa sih? Engkau sedang dibentuk karakternya. Buktikan kalau firman Tuhan merubah kehidupan kita. Oh, kono sing amin. Loh, kalau dengan sesama anak Tuhan aja kita nggak bisa berubah karakternya, bagaimana kita dengan orang lain yang bukan anak Tuhan? Waduh, nggak cocok aku Pak. Dia melayani tapi kayak gitu menyakiti hatiku loh. Dia menyakiti hati Anda. Dilihat dari satu sisi yang lain, bahwa Anda sedang dibentuk karakternya supaya Anda bisa menerima bukan hanya hal yang baik tetapi hal yang juga kurang baik. Kehidupan kita ndak kenean, ndak bisaan, disenggol sedikit, senggol bacok Bapak Ibu. Firman Tuhan ditaruh di mana selama ini? Betul kira-kira? Jadi kalau di gereja ada gesekan dan engkau ngambulan, itu yang repot. Ya, ditanamnya di gereja ini. Gak cocok kau Pak Gembala. Wis tak metu ae, lho ya. Metu mek gereja lain. Gak cocok aku di gereja iki. Metu mana lho ya. Dibentuk dari dalam firman Tuhan dong. Usul gak diterima ngamuk. Pak seragamnya waktunya hijau, enggak biru ae. Gak cocok aku biru. Lah jare wong Duro hijau ya. Biru ya hijau ya. Ya pokoknya itulah Bapak Ibu. Waduh. Dilatih. Jangan engkau berkata, aku akan menggarami dunia, menerangi dunia. Aku akan pergi ke penjuru dunia alang. Kok di sini aja belum bisa jadi garam dan terang. Disenggol dikit bacok. Gak kena moh. Aku gak komsel-komselan. Aku ndak apa, kaum pria-kaum-priaan, ada lagi. Aku ndak kaum wanita-kaum wanitaan. Aku ndak apa lagi Bapak Ibu.
Ya Selasa. Enggak pelosip-pelosipan. Loh. Wong di gereja aja loh gak bisa dibentuk. Apalagi di luar gereja. Ngerti maksud saya? Buktikan kalau firman Tuhan yang sudah engkau dengar merubah kehidupan kita. Loh, sekarang saya khotbah gini langsung ngamuk ambek aku. Loh ya ampun. Aku khotbah iso disatru Bapak Ibu. Nah dia malaikat ya. Ya. Makanya orang kaya kan ngomong ke Lazarus. Bapak Abraham, tolong dong omongi orang rumahku supaya mereka percaya sama Tuhan. Bapak Abraham ngomong apa? Percuma. Sudah ada tulisan dari dulu, firman Tuhan udah ada. Kamu tinggal dengar, tinggal baca dan tinggal melakukan. Ubah hati kita supaya itu dengan kehendak Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita nggak pernah berubah, saya pastikan engkau nggak akan pernah melangkah lebih jauh. Karena engkau segini yang ini, ngerti Bapak Ibu? Sampai kapanpun ya wes, ini prinsip ya wes. Prinsipnya di situ ya akan tetap di situ. Cobalah berubah. Cobalah, oh bukan ya, itu lagunya Noah. Apaan sih? Bapak Ibu, ayolah. Kalau sesama anak Tuhan harus saling menerima. Akan ada perbedaan pasti. Gereja ini gak akan bertumbuh kalau semuanya sama dengan saya. Bayangin, lihat kiri kanannya Bapak Ibu. Lihat kiri kanannya. Bajunya warnanya sama hitam semua. Mukanya semuanya sama. Namanya berbeda-beda, bingung gak kira-kira? Ya. Muka sama, semua sama, warna baju sama. Pak Darman, endi sing Sumiati. Diteluk, ayo Bu boleh, tiba-tiba mbotun Bapak Ibu. Kan repot. Makanya kalau ada perbedaan, ini hal yang wajar. Dan komunitas gereja membentuk kita, mengeluarkan karakter kita sesuai dengan firman Tuhan. Makin banyak engkau dengar firman Tuhan, makin ada perubahan dalam kehidupan kita. Kalau engkau berubah sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan senang loh. Pasti loh, Tuhan disenangkan. Contoh, kalau anak Bapak Ibu, contoh saja, kalau anak Bapak Ibu, Toti aja deh, Toti. Nah itu ya. Misalnya Toti tiba-tiba nyapu ngepel, gak disuruh sampai papi mami ini. Bendino nyapu ngepel, tiap hari nyapu ngepel. Kira-kira papi mami ini ngomong apa Bapak Ibu? Duh anak isopo lah. Enggak cuma itu. Tat, ayo ke Holy Wings. Holy apa? Ayam itu loh. Hot Wings, Holy Wings apa? Tuh, ya ampun sih. Selalu saya salah. Ke tempat yang baru itu loh Bapak Ibu. Padahal dia nggak minta, betul ya? Karena sang anak bisa menyukakan hati orang tua tanpa disuruh, apalagi disuruh, orang tua pasti kasih reward, betul? Nak, kamu mau apa? Betul ya? Pesawat. Karena ada orang yang seperti itu. Ada orang yang berdoa sedikit guyon. Malaikat tanya, kamu mau apa? Saya mau helikopter warna hitam. Malaikat ngomong apa Bapak Ibu? Mustahil. Wes doa yang lain, kamu minta apa? Minta jodoh. Oke kalau gitu helikopter aja warna apa? Artinya apa? Jodoh lebih mustahil daripada helikopter. Kalau kita bisa menyenangkan Tuhan, kebaikannya terus dilimpahkan atas kita. Karena kita berubah, bukan menyenangkan Tuhan hanya menyembah persembahan, tapi senangkan Tuhan dengan perubahan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Senangkan Tuhan dengan perubahan hidup kita. Wow. Orang yang berubah, Tuhan disenangkan. Bapak Ibu akan melihat step by step dalam kehidupan Bapak Ibu. Wow, tidak akan gitu-gitu saja. Karena orang yang bisa menyenangkan Tuhan, Tuhan itu nggak hanya mengasihi kita, tapi akan melimpahi kita dengan kebaikannya. Lihat Daud, lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Ya mereka jatuh dalam dosa, apalagi kalau kita baca yang kemarin yang ada pemerkosaan Bapak Ibu dan lain sebagainya. Tapi saat mereka mulai beralih hidup benar di hadapan Tuhan, berubah sesuai dengan kemauan Tuhan, maka Tuhan disenangkan dan dilimpahkan berkat atas kehidupannya. Amin. Jadi bukan kita melihat berkat yang di belakangnya, kita melihat bahwa saya mau menyenangkan Tuhan
dari perubahan yang ada dalam diri saya. Bapak Ibu, kalau tiba-tiba nih Bapak Ibu, ada pasangan kita yang tiba-tiba, suddenly, sak konyong-konyong, ujuk-ujuk, biasanya nggak pernah ngereken kita umba-umba sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, masak sendiri, tiba-tiba pasangan kita nyapu, ngepel, cuci baju, bantu kita, hatinya ya apa? No apa kira-kira? Loh, jangan curiga Bapak Ibu, betul? Seneng, apalagi setiap hari. Seneng nggak? Kalau pasangan kita berubah lebih baik, seneng nggak Bapak Ibu? Kalau kita sudah senang, apalagi Tuhan. Dan firman Tuhan mendorong kita, mengubah kehidupan kita, supaya yang tidak baik kita tinggalkan, dan kita mengambil yang baik serupa dengan Kristus. Amin. Saya berharap firman ini memberkati kita semua. Saya undang bagi berdiri.